Kenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Kembali lagi dengan saya di studio Miftahul Ulum TV. Dan hari ini saya kedatangan narasumber dari Semarang. Perkenalkan, namanya Mas Tias. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Muhammad Agus Salwarizi. Saya adalah mahasiswa semester 3 Universitas Semarang, jurusan Teknik Sipil. Tempat tinggal saya di Bogosari, Demak, Oh iya. dan berkuliah di Semarang. Dari Mas Tias sendiri nih, jujur punya pacar nggak? Aduh, sementara nggak dulu. Kenapa nih, kan rata-rata kan anak mahasiswa kan pasti punya pacar lah, Nggak, buat mengisi kecapean. sebenarnya bukan menjadi keharusan, tapi Iya. bisa kok teman-teman itu kita bukan hanya menjadi pacar, tapi komunikasi yang baik. Jangan sampai kalau kita berpacaran dengan seorang, terus dari teman-teman yang lainnya itu menjadi renggang, itu malah dari pribadi aku nggak enak juga. Jadi lebih fleksibel, Ya. sendiri dulu. Nah gitu guys. Nah tapi bagi teman-teman yang masih jomblo, Aduh. perempuan cantik itu bisa dihubungi Mas Tias ya. Nanti minta Jangan. nomornya nanti ada di deskripsi. Jangan. Canda Mas Tias, canda. Nah, Santai. langsung saja kita ke intinya dari pertanyaan. Mas Tias, kalau berpikir saya ngomong tentang Semarang, kepikiran Mas Tias di pikiran itu tentang apa? Kalau saya ngomong soal Semarang, tempat hiburan atau gimana lah? Kalau dilihat dari Semarang sendiri, aku lebih kepikiran tentang kota besar, Oh ya, banyak penduduk, banyak Terus. juga cerita. juga banyak peristiwa di situ, kayak contoh monumen, Iya, terus iya. juga banyak universitas yang memang bagus, Iya. terus juga kuliner juga banyak. Iya. Banyaklah tempat-tempat yang strategis di Semarang. Dari Mas Tias sendiri tahu ngerasain kuliner Semarang nggak? Beli tuh. Kalau aku jujur cuma yang penting kalau lapar beli makan. Iya. Kalau sekiranya nggak perlu, nggak usah. Nggak usah ya Mas. Nah, dari pihak Mas Tias nih, kalau kuliah tuh dari rumah atau ngekos? Kalau aku dari rumah. Oh. Kalau perkiraan mungkin jaraknya dari rumah itu 45 menitan. Itu kalau Iya. hari-hari normal. Kalau mungkin kalau malam hari dan maksudnya nggak macet dan nggak ramai, Iya. itu bisa 30 menitan lah dari rumah. Dan kenapa nggak milih ngekos aja Mas Tias? Kalau milih ngekos sebenarnya Mau ya. cuman Iya. dari orang tua Gak dibolehin. nggak diperbolehkan dulu. Oh, Karena jadi memang boleh, cuman belum dibolehkan. ya belum dibolehkan. Mungkin belum ada urgensinya juga. Oh iya. Karena memang itu kan dekat lah, bisa dibilang dekat lah, 45 menit. Terus juga ada beberapa tragedi yang sangat menjadi pertimbangan. Kayak nggak contoh sih, kenyataannya memang sebelum, kan aku kuliah itu di bulan September awal, terus aku cari kos itu di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus kalau nggak pertengahan, kalau nggak salah, sama temanku kesana, ternyata ketipu. Iya, beberapa hilang berapa uang lah. Tapi lumayan kan ya, Lumayan besar banget lah. Dan itu menjadi pukulan terberatku karena memang aku kan dari backgroundnya pondok pesantren. Iya. Belum terlalu mengenal dengan kehidupan yang ngekos ataupun yang berbagai kayak motif-motif dari luar gitu kan. Iya, Nah, saya tahu. jadi dari orang tuaku sendiri lebih baik laju dulu. Karena memang sudah kejadian seperti itu, dan itu harus menjadi pembelajaran. Iya. Karena biar yang kedepannya nggak terulang lagi. Nah itu Mas Tias ngekosnya itu bareng atau sendiri? Nah, rencananya dulu itu bareng ya. Satu kos, satu kamar berisi 2 orang. Oh, jadi itu perkiraan Mas Tias nanti
jadi 50-50 gampangannya itu. Iya, 50%. Nanti kan biar lebih enak. Ya. Tapi ya oh. nggak jadi. Nggak jadi ya. Jadi sementara nggak jadi dulu namanya. Nah, dari Mas Tia sendiri nih, kalau dari berangkat ke rumah ke universitas biasanya berapa jam? Terus kalau habis berangkat dan pulangnya itu tahu ngerasa capek nggak? Contoh ya perkuliahan kan itu mungkin nggak melulu di jam-jam kalau contoh jam 7 nggak Iya. seperti sekolah kan. Oh iya ya. Kuliah itu di jam-jam tertentu di matkul yang kita pilih. Ya, Contoh ya. kita pilihnya di matkul di hari Senin jam 8. Nah, Ya. kita dari dosen waliku kalau di kelas itu wali kelas kan. Iya. Nah, kalau di kuliah itu wali dosen. Wali dosen. Nah, wali dosenku itu menegaskan sebelum 15 menit sebelum matkul dimulai kalian harus sudah sampai di ruangan. Oh iya. Nah, kalau 15 menit sebelum matkul dimulai, aku harus lebih dari itu dulu. Dari estimasi perjalanan dari rumah ke kampus itu yang seperti tak bilang tadi 45 menit. Jadi 45 menit tambah 15 menit kira-kira kan 60 menit. Iya. 1 jaman kan. Nah, jadi sebelum matkul dimulai 1 jam itu aku harus sudah prepare dan sudah harus berangkat. Tapi dari pihak dosen Mas Tias itu kalau kita terlambat ada konsekuensinya nggak? Nggak ada kan? Kalau ke konsekuensi sih enggak. Cuman lebih ke norma Jadi, sosialnya. Maksudnya dilihat dosen itu melihat dari sikap kita, kedisiplinan kita waktu berangkat, terus juga dia aktif di kelas atau enggak gitu. Jadi itu kan pengaruh juga ke pribadi. Iya. Dari Mas pihak dia sendiri tahu nggak lambat masuk kelas kayak gitu masa? Kalau terlambat pernah. Nah, itu dari Mas Tia sendiri tanggapannya gimana? Minta maaf ke dosen atau gimana? Ya, sebelum masuk ke kelas itu pertama ketok pintu dulu, terus permisi, Bu, maaf saya terlambat karena kendala ini. Ya. Baru dosennya itu memperbolehkan atau enggak. Kalau biasanya dosen itu kayak diberi minimal keterlambatan. Contoh minimal keterlambatan 15 menit. Itu masih dianggap wajar karena memang banyak yang rumahnya jauh juga. Terus kalau kalau sudah 1 jam keterlambatan itu sudah biasanya dosen mengarahkan nggak boleh masuk kelas gitu. Jadi kalau masih 15 menitan oke, boleh. Biasanya langsung ya nggak apa-apa Mas, langsung saja ke tempat duduk gitu. Tapi dari setiap kelas Mas Tias itu biasanya sehari dapat berapa pelajaran itu? Tergantung. Juga. Kalau yang semester di kampusku semester 1 sama 2 itu mata kuliah itu paketan dalam arti yang sudah menentukan itu dari jurusan. Contoh jadi kita nggak memilih tapi sudah dipaketkan, terus kita tinggal menjalankan. Terus kalau di semester 3 ini, kalau aku semester 3 ini, aku itu mengambil mata kuliah yang memang tak fokuskan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Seninnya itu kalau nggak salah di jam 8 itu ada metode numerik 1. Itu tak ada jadwal yang di hari Jumat tak lempar di hari Jumat karena memang biar Seninnya bisa libur, biar bisa menyambung aktivitas yang lain. Ya. Kalau boleh tanya nih, Mas Tias selama di universitas ambil jurusan apa? Seperti yang tak bilang tadi ya. Aku mahasiswa Universitas Semarang, ambil jurusan teknik sipil. Terus mungkin kalau fakultas teknik itu berbeda dengan jurusan-jurusan yang lainnya, yang dimana teknik sipil itu ada laporan praktikum, juga ada tugas besar. Nah, kalau di jurusan-jurusan lain mungkin nggak ada, cuman ada di teknik. Tapi itu sama kalau dibilang arsitektur bisa atau enggak? Kalau dibilang arsitek itu jauh. Tapi
Kalau teknik sipil itu lebih kompleks. Oh, Lebih kompleks di mana teknik sipil itu kayak bisa merancang struktur dari gedung iya. 2 lantai maupun 10 lantai, Iya, juga ada bendungan, juga ada jembatan maupun jalan perbaikan jalan iya. maupun rel kereta itu masuknya lingkup di teknik sipil. Iya, Kalau iya, iya. arsitektur itu cuma lingkup di perencanaan desain suatu bangunan yang dimana itu lebih ke modern, minimalis yang memudahkan pengguna atau yang bisa memikat owner gitu loh. Jadi gampangnya seumpamanya ya, saya arsitektur, Mas Tiasnya sipil, saya membuat rencananya, Mas Tias yang ngelakuin gitu ya. Ya bener. Tapi banyak perdebatan antara arsitektur dan sipil. Ya. Karena apa? Karena memang yang arsitektur ketika membuat desain itu tidak memperhatikan tentang struktur yang Iya. ada di bangunan tersebut. Oh, tadi kurang teliti gitu artinya, Mas ya. Bukan kurang teliti Teliti. sih, cuman memang kalau arsitek itu kan lebih ke keindahan Oh, iya, iya, bangunan. Nah, kalau sipil itu lebih ke daya tahan suatu bangunan tersebut. Contoh kita bisa tahan 10 tahun. Nah, kalau lebih ke struktur, sipil kan lebih ke struktur. Contoh bangunan yang ada depannya, biasanya kadang kan dari arsitektur itu nggak mau ada tiang penyangga. Oh iya. Karena iya. itu kurang enak dilihat. Kurang enak dilihat, ya. Nah, kalau sipil tetap harus ada. Iya, soalnya Karena kan, nggak mau itu nanti bisa roboh. Iya. Gitu. Banyak perdebatan di antara situ sih. Berarti itu Mas ya. Sumpahnya rumah saya bangun nggak ada tiangnya, cuman Ini ada tiangnya. Mas Tias nanti nolak, soalnya kan nanti ini nggak akan rubuh. Iya Nggak bener. bertahan lama. Bener. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Nah, dari Mas Tias nih. Mas Tias dulu sekolah di mana? Aku sekolah di SMK Miftahul Ulum. Oh, jadi lulusan sini juga artinya Ya, ya. lulusan sini. Nah, itu Mas Tias mengambil jurusan apa? Aku ambil multimedia. Multimedia. Oh. Terus kok bisa beralih ke teknik sipil, kan lumayan agak jauh kan Mas ya, Iya. multimedia. Nah, itu coba tolong jelaskan Mas Tias. Sebelumnya itu kita harus breakdown dulu ke penentuan saat kita mau kuliah atau enggak. Iya. Kita kuliah atau enggak, contoh kita mau kuliah nih. Kita mau kuliah, kita harus tentukan jurusan apa yang kita mau pelajari. Terus juga di universitas mana yang kita mau tempuh. Oh iya, kita pilih. Contoh Dari Mas Tias. Dari aku sendiri ya. Ya. Dari aku sendiri, aku melihat tak breakdown dari kemampuanku sendiri. Contoh, aku suka matematika, perhitungan. Terus juga aku desain itu maksudnya desain apapun enggak jelek-jelek amat. Maksudnya bisa lah. Bisa. Terus yang perhitungan, maksudnya yang melingkup ke perhitungan juga. Terus yang dari orang tua backgroundnya memang dari kontraktor maupun mandor. Dari saudara-saudaraku juga banyak yang menjadi mandor atau menjadi kontraktor. Nah, maka dari itu tak ambil kayak kesimpulan keseluruhan gimana nanti aku bisa sukses dan bisa merangkul dari saudara-saudaraku semua. Ketemulah jawabannya di teknik sipil. Karena memang sangat relevan dan cocok. Kan ada di teknik sipil kan seperti yang bilang tadi, ada perhitungan juga, ada desain juga, ada berbagai macam lah. Nah, maka dari itu aku ambil teknik sipil. Terus kenapa kok nggak sesuai dengan yang di SMK yang multimedia? Jujur sebelum aku lanjut ke SMK itu aku sempat kan berpikir. Aku dari SMP juga yang sama. Sama SMK SMP Miftahul Ulum sama SMK Miftahul Ulum. Jadi satu yayasan gitu. Nah, jadi satu yayasan. Terus ketika aku mau pindah pondok juga itu dulu aku mikir juga lebih ke belum tahu kedepannya mau gimana. Jalani dulu aja yang ada di depan. Terus ya sudah aku milih, karena di SMK ada dua jurusan.
TKR dan multimedia. Nah, kenapa aku nggak ambil yang TKR? Kenapa? Karena TKR itu menurutku aku nggak terlalu suka di situ. Apa mungkin tidak mengikuti zaman gitu, Mas Tias? Kan soalnya kan Ya bisa dibilang bilang, begitu juga, tapi bisa dibilang nggak juga. ya, soalnya Terus dari orang tua aku bilang kalau bisa ambil jurusan itu yang terkait kan komputer komputer. dan kayak media gitulah. Betul. Karena memang kan dari background orang tua aku nggak terlalu mengenal hal seperti itu. Iya. Makanya dari aku didorong untuk mengenal hal itu Hmm. biar kedepannya bisa mempermudah lah. Nah, terus ambillah aku di multimedia. Terus berjalannya waktu ternyata aku kurang kurang suka juga, kurang relevan juga dengan kemampuanku. Iya. Terus jadilah dari breakdown dari kemampuanku, dari lingkunganku sekitar, juga dari keinginan orang tua. Sebenarnya orang tua itu membebaskan. Oh, iya. Cuman aku inginnya di mana. Nah, Ya. jadilah tak ambil yang teknik sipil. Tuh. Tapi dari pihak teman-teman Kak Tias pernah ngomong kayak gini nggak? Tuh, kamu ini lulusan multimedia kok ambil teknik sipil, emang nggak salah jurusan apa? Nah, kalau gitu. itu sangat-sangat banyak. Ya, Banyak yang mempertanyakan kenapa kok ambilnya teknik sipil, kan bukan yang kayak yang relevan. Menekuni ke jurusan Mas Tias yang dulu gitu kan ya? Iya, yang relevan itu kayak DKV, searah gitu, dengan multimedia. Karena memang dari aku sendiri nggak ingin, kan ada prospek kerjanya ketika kita mengambil suatu jurusan di perkuliahan. Contoh, kita kedepannya ingin menjadi apa? Iya. Kalau kita ingin menjadi hakim di dalam sidang ataupun berbau kayak kenegaraan gitu, tentang hukum. Nah, ambilnya yang hukum. Ya. Terus kalau kita ingin bergelut di bidang entertainment, contoh kayak media gitu, ya ambilnya DKV. Kalau aku lebih ke prospek kerjaku nanti kedepannya, aku ingin ambil yang kontraktor ataupun mandor, kayak meneruskan dari orang tua aku juga, dari saudara-saudaraku sekelilingku juga banyak. Nah, dari situ prospek kerjanya jelas. Nanti ada kenalan dari bidang-bidang tersebut. Nah, berarti nanti prospek kerjanya jelas dan mungkin bisa lebih mudah. Bisa lebih mudah tercapainya. Maka dari itu aku ambil yang teknik sipil. Nah, jadi gitu. Oh ya, dari Mas Tias nih. Saya mau tanya-tanya. Dari Mas Tias nih, kuliah apa sambil kerja? Nah, kalau dibilang kerja sih enggak, cuman kuliah sambil bangun bisnis sendiri. Bisnis kecil-kecilan. Maksudnya untuk mengisi kekosongan juga, kan waktu kuliah kan cuma mungkin berapa jam, terus juga terbentur sama organisasi. Nah, ada space waktu yang berapa waktu di kosong kan? Ada beberapa waktu yang kosong, makanya tak ambil bangun bisnis kecil-kecilan sendirilah. Kalau bisnisku itu namanya peternakan entok. Peternakan entok. Kenapa kok aku ambil yang itu? Karena memang dari orang tua membiayai untuk mensupport hal itu, terus juga bisa nambah-nambah uang jajan juga, biar meringankan lah beban dari orang tua. Terus sambil belajar nggak semua materi harus yang di perkuliahan, tapi aku bisa belajar tentang bisnis itu seperti apa nanti, contoh perencanaannya nanti seperti apa, contohnya kayak gitu. Ambilnya yang seperti itulah. Diminum dulu Kang Tias, diminum dulu santai. Makasih. Ini nggak disponsori guys ya, nggak mau sebutin produknya produk apa karena nggak disponsori. Ada wisata sejarah. Oh ya, dari Mas Tias nih, pendapatan dari jualan itu kan mesti agak wow gitu kan Mas Tias ya? Ya agak besar lumayan lah buat sangu. Nah itu dari Mas Tias sendiri saat menjalankan usaha entok itu Mas, itu Mas Tias buat bayar ke fasilitas dari Mas Tias sendiri kayak sangu atau buat tambah-tambahan lah, atau buat bayar itu apa itu urunan kalau ada di universitas Mas Tias sendiri? Kalau aku prepare lebih ke kayak yang
uang untuk bisnis itu tak sendirikan. Oh, iya 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 iya. Karena apa ya, kalau ada uang nanti buat menggulung, maksudnya untuk modal selanjutnya gitu, biar terus gitu, nggak berhenti cuma semisal ya satu, kita bisnis sendok terus panen, terus Iya. kita ambil untungnya semua, terus untuk bibitnya keselanjutannya Oh nanti ya, gimana. kebutuhan yang Nah lain ya. jadi biar nanti uangnya yang endok itu sendiri. Nah Iya. semisal dari apa namanya bergulung terus, nah yang uang sakuku sendiri, Ya ya. jadi tak Itu pisahkan. bisa Nah ya. semisal kita udah ada untung nih, kita ambil Iya. beberapa saja, nggak semua, Nggak semua. karena untuk Oh. yang lainnya untuk biar lanjut terus Tapi gitu. dari pihak kedua orang tuanya Mas Tias pernah nggak menyuruh kamu nggak usah kerja dulu, biar orang tua dulu yang mendanai, mumpung masih bisa kan, nggak usah dikerja dulu. Memang dari orang, kan itu bisnis medok nggak apa namanya, nggak Terlalu terikat sama ya jam ya kerja. ya 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 Jam kerja maksudnya kerja di kayak di perusahaan itu memang ya. harus, contoh kita waktu kita diambil Oleh pekerjaan itu tadi waktu jam, kuliah. mungkin waktunya jam 8 sampai jam 3, jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Iya. Maksudnya waktu itu kan waktu di jam-jam tersebut nanti bisa keambil sama perusahaan. Nah, kalau ini kan enggak, aku cuma menjalankan bisnis yang aku Iya. pimpin sendiri, Oh. yang aku buat sendiri. Tapi Mas Tias punya anak buah nggak? Kira-kira? Kalau Punya? anak buah enggak sih, karena Nggak itu punya? memang bisnis kecil-kecilan ya untuk Oh. sampingan. Ya 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 ya. Terus ya. juga kadang ya cari-cari apa namanya pendapatan tambahan itu kayak freelance. Oh iya 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 ya, saya Terus tahu. kerja freelance gitu, kita menawarkan jasa. Tapi dari Mas Tias pernah nggak, kan Mas Tias kan menjalankan dua profesi ini, jadi kayak usaha entok sama jadi mahasiswa. Nah dari Mas Tias pernah merasakan, duh capek ngerasain dua profesi, pingin ngelepas salah satu lah, tapi kan nggak mungkin mahasiswanya yang dilepas. Iya, Pasti pastilah. entok Kalau apa aku itu. lepas aja ya entok ya, biar orang tua yang membiayai kan masih untung bisa. Kalau aku enggak sih, lebih kalau dibilang lelah pasti. Ya. Kalau menyerah jangan pernah. Karena aku dari mindset aku sendiri, kalau seenggaknya kita bisa lakukanlah. Iya. Tapi ketika kita sudah mulai, maka harus tuntaskan. Oh jadi gitu Mas Tias. Iya, iya. Kalau kita hanya mencoba sedikit saja terus rugi, mencoba bisnis terus rugi, terus kita menyerah, maka kita nggak nemu ilmu dan celah-celah dari bisnis itu. Kenapa kok masih tak pertahankan? Karena memang biar pengalamanku ya di bidang tersebut nanti siapa tahu berguna untuk kedepannya nanti saat saat lulus atau ya kayak gimana lah, intinya biar ada ilmunya, ambil ilmunya dulu, jangan memikirkan hasilnya. Oh iya Mas Tias nih, kan kadang-kadang kan yang namanya kuliah kan capek kan ya, capek memikir. Nah dari Mas Tias sendiri nih, pernah nggak liburan? Masa Semarang nggak pernah liburan? Berarti tahu liburan kan di Semarang? Kalau liburan pernah. Kemarin habis dari Suruk Semirang. Ceritain dong ceritanya kalau bisa diceritain. Kalau ya agak beda konteks nanti. Kalau ceritain sedikit aja. Banyak, maksudnya lebih balik ke relasi. Relasi. Nah, kita kan ada masing kelas kan, kelas untuk matkul inilah. Nah, di kelas itu aku sebagai komting. Komting itu koordinator kelas lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, aku kan ketuanya. Jadi aku buat kayak kegiatan yang dimana bisa merakatkan, membuat bonding antar sesama teman-teman yang lain. Biar apa, nanti semisal kita ada tugas atau apapun, kita nggak menjadi canggung atau ragu untuk minta bantuan ke teman-teman yang lain yang sudah bisa. Biar komunikasi masih berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, terus itu kemarin di Curug Semirang hari apa ya? Aku agak lupa.
Sabtu. Itu sama teman-teman Sabtu sama teman-temanku kampus. kampus. Terus kita berangkat jam 8, terus kumpul, pulang kalau gak salah sore, pulang sore. Itu untuk bonding aja sih. Lebih ke refreshing karena emang tugas kuliah yang banyak. Terus banyak, terus harus belajar terus. Iya. Nah, refreshingnya di situ. Itu dari Mas Refresh Tia sendiri nih, kan pertama kali masuk apa itu kuliah kan mesti ada yang namanya aku excited banget, nggak sabar mau kuliah atau takut. Nah, apa yang Mas Tia rasain pertama kali kuliah itu? Kalau aku tetap yang pertama senang, Ya, bersyukur, dan excited juga. itu juga. Karena memang itu hal-hal momen yang tak tunggu-tunggu. Oh, Gimana? Ya. Bagaimana caranya aku memperluas wawasanku? Contoh kayak pergaulan yang memang yang belum kita pondok pesantren. Ya. Nah, otomatis kalau bergaul dengan lawan jenis itu agak kurang. Makanya aku perlu beradaptasi di situ agar kedepannya semisal kita mau buat tugas bareng atau yang menyangkut perkuliahan, yang tugas besar itu yang kita bisa berkomunikasi dan minta bantuan. Gitu. Terus karena itu memang aku sendiri karena dari background keluargaku, keluarga besarku nggak ada yang merasakan bangku kuliah. Jadi baru aku sendiri. Jadi dari keluargaku sendiri aku nggak bisa mencari relasi, contoh kayak informasi yang banyak. Tapi itu Mas Tias kuliahnya itu ngajak teman nggak atau Mas Tias sendiri itu? Kalau temen kayak ada seangkatanku, tapi beda jurusan. Kalau sudah beda jurusan itu ketemunya susah karena jadwalnya berbeda. Nah, tapi itu ketemuan nggak Mas Tias? Ketemuan pernah kok, sharing juga. Terus kalau kesah di masing-masing jurusan gimana. Nah, biar bonding aja sih, terus mempererat relasi juga. Terus memang benar-benar kaget. Culture shock itu pasti. Ya, namanya kan kuliah. Juga maksudnya ada beberapa teman-teman dari daerah-daerah lain, contoh kayak Jakarta kan. Biasanya kan mereka pakai bahasa Indonesia ya. Sedangkan kita yang di Demak kan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Kayak logatnya itu masih kepake. Gitu. Jadi banyak adaptasi menyesuaikan sama lingkungan, terus mengejar ketertinggalan. Karena emang kan beda jurusan juga. Yang semula aku multimedia, terus ambil yang teknik sipil. Sedangkan dari beberapa temanku itu ada lulusan langsung dari namanya apa aku lupa, tapi jurusannya itu lebih ke bangunan, terus gambar struktur. Nah, itu paling materi paling tertinggal. Maksudnya akunya yang tertinggal, harus menyusul dari materi-materi yang mereka sudah pelajari di SMK. Aku harus menyusul, bisa mengimbangi lah, menyesuaikan. Dari Mas Tias sendiri nih, pertama saat masuk kuliah itu mesti kan ada namanya harus pintar ngomong ya Mas Tias, harus beradaptasi, harus nggak boleh malu, nggak berani, harus berani ngomong salah lah. Nah, jadi kayak gini Mas Tias, rata-rata mahasiswa tahun-tahun ini kan Mas ya, pasti interaksi speakingnya itu gampangannya kadang nggak bisa ngomong, public speaking. Nah, itu caranya Mas Tias menghilangkan kayak gitu gimana Mas Tias? Mungkin dari aku sendiri ya, pengalamanku pribadi lebih ke kayak datang ke seminar kayak tentang yang membahas tentang public speaking atau jenisnya lah. Terus juga aktif dalam organisasi, entah itu internal kampus maupun eksternal kampus. Contoh kayak aku sendiri aktif di organisasi jurusan, yaitu himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil. Nah, di situ kita bisa berdiskusi, menyuarakan pertanyaan-pertanyaan.
Nah, setiap ada pemaparan atau rapat, seenggaknya kita bisa melatih public speaking itu dengan cara bertanya Iya. atau enggak kita memberikan saran. Oh iya iya iya. Nah, dari mulai forum-forum kecil tersebut nanti akan timbul rasa Berani. canggungnya itu akan berkurang. Oh, Berani berbicara, terus berani juga salah. ya berani salah juga. Terus intonasi kita juga dilatih di situ. Oh iya iya iya. Terus pemilihan kata yang tepat untuk kita ungkapkan seperti apa. Oh, Kan iya iya. saat diskusikan pasti ada yang menyampaikan sanggahan. Terus itu kita bisa belajar dari situ. Oh, cara menyampaikan sanggahan itu seperti ini. Cara menyampaikan pendapat itu yang baik seperti ini gitu. Iya. Jadi balik lagi ke gunakan forum organisasi itu sebagai wadah untuk kita berkembang, untuk kita berlatih public speaking itu tadi. Karena kan kalau cuma nongkrong-nongkrong aja kan itu enggak, maksudnya suasananya berbeda dengan yang forum. Ya. Kalau forum itu lebih ke formal. Kalau yang namanya nongkrong-nongkrong kan cuma bahasa-bahasa biasa kan. Ya. Jadi enggak terlalu enggak terlalu berimpact dengan public speaking kita. Jadi lebih ke forum-forum itu tadi, diskusi-diskusi. Oh, iya, iya. Nah, dari Mas Tias nih, kan pertama kali kuliah kan mesti bingung ya cari universitas, karena kan di Semarang kata Mas Tias sendiri pasti banyak lah. Banyak, ya Nah, bener. dari Mas Tias sendiri tuh kok bisa ke USM nggak ke lebih-lebih yang terkenal gitu, kayak contoh Udinus kan terkenal Mas Tias kan ya. Iya, Udinus Udinus punya nama terkenal banget, juga. apalagi kan mahasiswanya artis kayak Pratama Arhan. Oh iya, bener. Lebih ke kayak sebenarnya tujuanku awal kuliah itu di jurusannya sama. Karena memang mindsetku pertama memang ambil teknik sipil. Terus yang kedua aku nentuin universitas. Ya. Aku ambil di mana yang di Jawa Tengah yang paling oke lah. Maksudnya dekat dari rumah juga paling bagus. Nah, aku sempet SNBP dan SNBT itu tertuju ke Undip. Oh, jadi Universitas pertama Diponegoro. di Undip nggak langsung ke USM? Enggak. Aku tertuju ke Undip, tapi ya ternyata memang takdir berkata lain, ketolak semuanya dari SNBP maupun SNBT. Oh. Terus sambil dari ketolak tersebut aku cari-cari kuliah yang oke di mana, yang jurusan di teknik sipil itu yang bagus yang mana, di universitas mana. Nah, ketemulah aku di USM karena memang teknik sipilnya bagus. Terus ada pilihan juga di Unisula. Oh, Unisula ya. Terus dari orang tuaku jangan di Unisula. Kenapa? Karena sering rob, takutnya motornya rusak gitu. Takutnya ya sudahlah, tak ambil yang USM aja. Iya. Terus sampai sekarang. Ya alhamdulillah lah, mungkin belum rezekinya di Undip, mungkin rezekiku di USM. Nah, pas gini Mas, pertama kali masuk USM itu gimana perasaannya Mas Tias? Kan pasti ada tempat perkenalan di universitas tuh kan Mas. Kita ditutur oleh kakak kelas, dikenalkan lingkungannya itu gimana? Tanggapannya? Kalau sistemnya dari Universitas Semarang, iya, itu yang ada namanya kegiatan pakem. Ya kayak perkenalan akademik dan non akademik gitu. Terus waktunya itu 3 hari. 3 hari. Yang hari pertama itu perkenalan universitas. Yang hari kedua itu hari perkenalan fakultas dan jurusan. Yang hari ketiga itu ada perkenalan kayak UKM. Unit kreativitas mahasiswa. Yang kalau di sekolah itu ekstrakurikuler, bisa dibilang ekstra. Nah, terus di di hari pertama yang tahun duluku itu kayaknya kalau nggak salah seingatku ada Pak Mahfud MD yang kemarin nyalon jadi sama Ganjar itu. Iya. Wakil presiden
Ikut calon wakil presiden turut sama Pak menghadiri Ganjar. itu. Ya, turut menghadiri. Terus juga Hmm, mengundang berbagai. Bapak siapa aku juga lupa namanya, tapi wakil gubernur Jawa Timur. Oh, jadi banyak tokoh-tokoh penting di sana Mas Tias ya. Tokoh-tokoh penting. Karena memang kalau Pak Mahfud MD itu yang dari yayasan, maksudnya Ya. ikut yayasannya. Oh. Kalau yang wakil gubernur Jawa Jawa Timur kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Terus itu alumni Universitas Semarang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Nah, terus di hari keduanya itu ada penyambutan dari fakultas. Ya. Kalau penyambutan itu fakultas teknik sama fakultas lainnya itu berbeda. Beda. Fakultas teknik lebih meriah, lebih solid. Pokoknya lebih lah. Lebih. Nanti tanggal 13 ada penyambutan. Oh, ada. Ada penyambutan dari, maksudnya ada pakam juga Ya, tahun ini. Tahun ini. Nah, terus sangat meriah, kami sebagai mahasiswa saat awalan saya sendiri Iya. sangat terkesan dengan penyambutan tersebut. Karena memang kita dibukakan pintu selebar-selebarnya welcome di Fakultas Teknik. Iya, gitu. iya. Terus yang hari ketiganya kita ada UKM. Iya. Ada pengenalan UKM yang dimana banyak UKM yang ada di Universitas Semarang diperkenalkan. Terus ada juga di hari ketiga kalau nggak salah ada Mas Danang Giri Sadewa saat itu. Oh iya, saat itu kan Diundang, yang itu kan itu beliau diundang. disuruh isi apa itu di acara apa? Apa ya, aku juga lupa, tapi heboh di situ, Heboh. seru Iya, iya. saat ada Mas Danang itu. Terus nah setelah 3 hari nah kita baru mulai masuk ke perkuliahan. Oh, iya, iya, iya. Kalau boleh tanya nih, beliau Pak Mahfud sendiri itu ngisi acara apa di Paswaya Pakem, acara pakemnya Mas Tias? Dari Pak Mahfud MD itu mengisi materi kebangsaan dan Pancasila. Oh, iya, iya, Jadi mengenalkan tentang wawasan kebangsaan, tentang Pancasila itu seperti apa, hukum-hukum di Indonesia seperti apa. Tapi kan waktunya terbatas, memang hanya beberapa yang dijelaskan. Dari Mas Tias sendiri nih, katanya kan di hari terakhirnya ada perkenalan ekstrakurikuler kan ya. Nah, dari Mas Tias ngikutin ekstrakurikuler nggak salah satunya? Kalau aku ada yang ada 2 kan, minimalnya 2. Yang pertama aku ikut ekstra English Club, namanya ekstranya itu Epic. Iya. Yang kedua aku ngikut di SP apa aku juga lupa namanya. Yang intinya ekstra itu membahas tentang bisnis. Oh, jadi itu fokus ke akademik semuanya itu ya artinya? Nggak ada yang ke jasmani atau gimana enggak? Yang bisnis, bahas bisnis. Tapi aku nggak aktif yang di bisnis. Aku di semester 1 itu aktif di bahasa Inggrisnya. Tapi kalau sekarang udah nggak, jarang masuk ekstra sih. Kenapa lebih itu? ke jurusan yang organisasi jurusan. Oh, dari pihak ekstra kayak gitu ada nggak absenannya? Ada. Tapi nggak harus kayak denda itu nggak ada. Ya. Karena memang kan itu memang kehendak kita sendiri. Kehendak kita sendiri mau mengembangkan kemampuan atau enggak gitu. Iya. Karena memang dari teknik sipil kan aku sendiri saat waktu ada laprak kemampuan untuk bus, memang nggak bisa kayak ada ekstra gitu, pasti waktunya nggak sempat. Oh iya. Pasti waktunya nggak sempat, pasti ada kerja kelompok maupun bagian tugas-tugas untuk menyelesaikan tugas maupun laprak itu. Ya. Nah, dari Mas sendiri nih, kan yang katanya dari setiap universitas itu masih pasti banyak, bukan lebih dari 5 atau 1, lebih banyak lagi kayak apa itu organisasi lah. Ya benar. Itu dari Mas Tia sendiri mesti mengikuti lebih dari 1 kan organisasi. Kalau di breakdown organisasi di perkuliahan itu kita mulai dari BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, contoh kak di pemerintahan itu presiden lah. Iya. Presiden, Presma. Nah,
Di BEM itu ada yang BEM universitas, ada yang di fakultas. Kalau BEM universitas melingkup di seluruh universitas. Kalau BEM fakultas melingkup di di fakultas itu saja. Contoh di Fakultas Teknik yang di Universitas Semarang itu ada 3 jurusan. Yang pertama ada teknik sipil, yang kedua ada elektro, yang ketiga ada PWK. Nah, BEM BEM FT Fakultas Teknik itu melingkup itu semua. Terus organisasi apa yang saya ikuti? Nah, kan mungkin aku baru semester 3 ini nanti. Jadi belum banyak ikut organisasi. Aku lebih ke prepare mengenal dulu lah, adaptasi dulu. Nah, makanya aku ambil yang jurusan khusus organisasi yang ada di jurusan, yaitu HMJTS. Yang dimana itu melingkup di satu jurusan. Berkembangnya di jurusan dulu. Nanti nggak tahu kalau semester nanti kedepannya mau merambah ke organisasi lain, belum tahu. Sementara masih satu. Nah, ini nih saya mau tanya nih Mas Tias. Saya sharing ya dari sosial medianya Mas Tias itu, saya lihat tahu ngepost kayaknya turun ke lapangan kerja pakai topi itu loh Mas Tias. Nah, itu acara apa Mas Tias? Nah, kalau itu sendiri itu adalah nama kegiatannya adalah field trip. Kalau mungkin bisa seperti kunjungan industri. Itu yang mengadakan dari organisasi jurusan. Jadi bukan dari pihak sekolah. Bukan dari pihak universitas. Dari kurikulum 24 yang tahunku. Itu kayaknya tidak ada yang namanya kunjungan industri. Nah, kalau angkatan kakak tingkatku ada. Nah, maka dari itu yang dari organisasi berinisiatif memfasilitasi mahasiswa baru untuk ikut, maksudnya bisa merasakan kunjungan industri. Karena memang kan nggak ada, biar ada gitu dan ada pengalaman tersendiri kita terjun ke lapangan gitu. Jadi bisa mapping di lapangan seperti apa, bukan hanya di lingkungan perkuliahan saja ataupun cuma di materi-materi kuliah yang diajarkan, tapi bisa melihat kenyataannya itu seperti apa di lapangan gitu. Nah, dari Mas dia sendiri nih kan katanya kan itu kan acara kan ya dari organisasi. Nah, itu yang mendanai dari sekolah sudah didanai atau kita harus iuran. Iuran. Nah, itu dia iuran. Untuk pendanaan itu dari dana dari himpunan organisasi dulu. Maksudnya terus dari mahasiswa umum, maksudnya mahasiswa teknik sipil itu kita membatasi maksudnya mahasiswa yang bisa ikut tuh hanya 100 mahasiswa. Kenapa kok 100 mahasiswa saja? Kenapa enggak semuanya? Karena itu programnya dari organisasi, bukan dari jurusan. Jadi ikut boleh, enggak juga boleh. Bukan menjadi kewajiban. Karena itu kan cuma dari organisasi memfasilitasi biar bisa melakukan itu dan bisa mempunyai wawasan. Nah, iurannya kalau nggak salah berapa ya, 250 itu kayaknya, kalau nggak salah ya. Itu seharian ada dulu kunjungan itu di Tol Jogja Bawen seksi itu 6. Berapa hari Mas? 1 hari. 1 hari aja. 1 hari tapi nggak sampai malam kan? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Berarti ada nginapnya juga artinya? Nggak nginap, tapi pulangnya itu kalau nggak salah jam 10-an. 10-an jam malam. 10 ya? Berangkat pagi, pulang jam 10 malam. Dari pagi kita kunjungan industri dulu, fokus ke yang ada di lapangan, nanti kita belajar di lapangan seperti apa. Nah, setelah itu kita refreshing. Tuh. Tapi itu semuanya kunjungan ke industri semua atau ada ke tempat wisata? Iya, yang refreshing itu ke tempat wisata. Biar tidak terkesan boring. Tapi itu ada yang itu enggak, yang memandu gitu loh? Ada dari pihak panitia. Aku juga
masuk ke panitiaan tersebut Oh, karena iya. kan ikut organisasi itu. Biasa. Nah, dari katanya kan Mas Dias panitia nih. Pernah nggak ngadain kayak lomba jasmani? Mesti kan setiap Ada ada. lomba Oh, jasmani nanti, kan ada beberapa event ya. Kita iya. breakdown dari organisasi dulu. Dari organisasi itu sudah merancang program kerja apa yang ingin kita laksanakan satu periode ke depan. Oh iya. Nah, ada beberapa kayak lomba-lomba AutoCAD competition, contoh Iya. yang kemarin sudah terlaksana. Terus ada Disnatalis dari jurusan itu. Terus juga kemarin juga ada pengabdian masyarakat. Nah, nanti ada di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober pertengahan itu ada namanya lomba jasmani, yaitu futsal. Oh, Futsal competition, tapi itu hanya di lingkup internal saja, bukan di lingkup siswa-siswa ya, siswa sekolah-sekolah lain Iya. enggak. Itu hanya di internal jurusan, biar mahasiswa-mahasiswa jurusan teknik sipil tuh bisa menjalin silaturahmi antara beda angkatan. Iya. Contoh kayak angkatan 21 sama angkatan 24. Iya. Kan enggak jarang ketemu. Iya. Bisa mungkin enggak pernah. Nah, dari situ dari lomba futsal tersebut nanti bisalah terjalin komunikasi. Bisa kalau semisal ada kendala di akademik, nanti bisa minta bantuan di kating-kating itu. Tapi Mas Dias itu ikut panitia atau ikut lombanya? Ikut panitia. Jadi nggak ikut menghiburkan lombanya. Nah, ada peraturan kan di teknik sipil banyak mahasiswanya ya. Iya. Terus ada aturan itu panitia jangan ikut lomba karena nanti takutnya Tidak- ada tidak pihak fair lah, tidak fair gitu. tidak adil. Takut ada hal-hal seperti itu. Makanya panitia kalau bisa jangan ikut. Oh, terus dari selama Kang Tes ini panitia nih, ada nggak dari peserta ada yang nggak terima kayak gini? Sebenarnya ada pemain yang curang gitu loh. Pernah nggak? Sebenarnya ada. Ya, kemarin itu ada lomba AutoCAD competition di USM Engineering Fair yang diadakan jurusan. Itu ada kayak semisal kan di AutoCAD itu kan ada beberapa plugin yang mempermudah. Kalau di ketentuan lomba itu sendiri kan harus manual. Manual tidak boleh plugin itu dilarang. Karena tujuan lomba itu kan bukan kreativitas pluginnya, tapi bagaimana caramu bisa beradaptasi dengan job desk yang soal lomba yang sudah dikeluarkan, dengan kalau nggak salah membuat denah 2 lantai, bangunan 2 lantai ukuran 20 kali 15 meter. Nah, itu harus diselesaikan dalam waktu 3,5 jam. Tapi kan nggak mungkin kayaknya kan ya. Kalau itu kan pasti ada yang belum kan juga. Nah, sedangkan itu ada yang beberapa peserta menggunakan plugin yang memang itu benar-benar nggak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat itu. Contoh kita membuat 5 desain. Nah, itu mereka bisa menyelesaikan 5 desain itu dengan lengkap furnitur yang ada di dalamnya. Contoh kayak di ruangan ini ada ada meja, ada semuanya. Nah, itu nggak mungkin diselesaikan dalam 3,5 jam dalam waktu yang singkat itu kan. Nah, berarti ada indikasi kecurangan tersebut. Nah, makanya ada yang didiskualifikasi tersebut. Tapi yang komplain itu dia meragukan, kayak contoh sekolah tersebut mengirim 7 peserta. Nah, yang sudah menyelesaikan sampai 5 soal itu hanya 5 orang. Terus yang satunya baru menyelesaikan 1 soal, tapi bagus. Maksudnya denahnya bagus. Nah, dari peserta itu kenapa kok yang teman-temanku yang 5 itu sudah
yang 5 itu kebanyakan sudah jadi Selesai semua, soalnya sudah selesai semua dan bagus. Kenapa kok nggak masuk 10 besar? Sedangkan yang hanya mengerjakan satu soal itu bisa masuk 10 besar. Nah, permasalahannya di situ. Tapi sudah clear kok. Sudah clear ya. Sudah clear dan aman. Tapi Tapi memang perlu dipertegas lagi. ya. Tapi Mas Tias, saya tanya kan, tadi kan tahu ngadain jasmani ya, Sal, dari antara apa itu universitas lah, ya, dari satu universitas lah, dari jenjang dari semester pertama adik kelas ya. Nah, tapi tahu nggak ngadain kayak khusus anak-anak sekolah gitu loh, gampangannya Kalau SMA, mungkin jenjang melingkup SMA. ke jurusan kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tapi dari BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Teknik ada namanya yaitu UF. Oh, UF itu USM Engineering Fair. oh ya. Nah, di situ dari fakultas kayak memberi tanggung jawab kepada setiap jurusan, tadi kan ada 3. Iya. Nah, di jurusanku itu mengadakan yang tadi AutoCAD itu competition. Yang dari BEM, Iya. dari fakultas itu mengadakan futsal competition, yang dimana pesertanya itu dari se-Jawa Tengah. Jawa Tengah itu semuanya. Tapi kotanya berapa? Kotanya Nah, terbatas. dari Jawa Tengah, tapi kotanya itu terbatas. Kotanya itu ada 24. Tapi itu kemarin. Harus, nah kalau ingin mengisi kuotanya itu harus mengikuti seleksi atau enggak? Kalau mengikuti seleksi itu kayaknya enggak. Karena yang penting intinya sudah mendaftar. Timnya juga terpenuhi. Iya. Beserta officialnya. Terus juga ada persetujuan dari sekolahnya masing-masing. Oh, iya. Jadi tidak ada seleksi. Yang penting cepet-cepetan mendaftar gitu. Jadi sampai dapat dia yang dapat gitu ya, Mas. Ya. Kemarin ada yang dari Mandemak juga ada. Terus Mandemak dekat sini kan. Iya. Nah, ada juga yang dari Ambarawa. Ada yang juga dari Jepara, Kendal. Waduh, jauh banget. Jauh-jauh. Jadi kalau bisa di Miftahul Ulum ini ada potensi banyak kayaknya kok. Insya Allah Mas, nanti bisa lah tahun depan bisa ikut di UF itu. Untuk anak-anak SMK Miftahul Ulum ikut ya guys besok guys. Bisa kok. Maksudnya dalam arti manfaatkan peluang-peluang seperti lomba-lomba seperti itu di luar sekolah untuk menambah wawasan kalian. Contoh kayak kekuatan futsal di Jawa Tengah itu seperti apa, di Semarang itu seperti apa, di Kendal seperti apa, di Ambarawa seperti apa. Nah, itu nanti akan membuka pikiran kalian. Oh, banyak loh siswa-siswa yang lain sudah berkembang sementara kita tertinggal gitu. Jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Bener. Harus berani mencoba. Jangan ngestak di situ-situ aja kan Mas Tias ya. Seperti melangkah. Dari Mas Tias sendiri nih, pernah nggak ngerasa ngedrop tentang masalah, kan profesinya Mas Tias kan banyak ya, ikut organisasi, terus jadi mahasiswa, profesi entok, terus ya kadang juga mesti ngurus-ngurusi tentang organisasi atau banyak lagi lah. Bener. Pernah nggak merasa ngedrop kayak? Kalau ngedrop ya hampir dibilang pernah sih, enggak juga sih. Cuman aku menetapkan time management, skala prioritas yang harus tak selesaikan di hari itu. Terus intinya kalau jadi mahasiswa itu utamakan time management. Iya. Tetapkan skala prioritas yang paling urgent terlebih dahulu, yang memang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di time management tersebut pasti sudah tersusun dengan rapi lah. Kalau memang kita berusaha menyelesaikannya pasti sudah tercapai. Tapi ada kadang-kadang kayak di teknik sipil sendiri nih. Contoh ada tugas. Tugas itu ada tenggat waktunya juga. Pernah aku mengerjakan tugas itu di angkringan. Kalau di sana namanya burjo. Burjo itu aku kumpul sama teman-temanku ngerjain tugas sampai jam 3 malam itu. 3 malam. 3 malam aku baru pulang. Terus paginya jam
kalau salah jam 7. Ya. Jam 7 aku sudah harus berangkat lagi ke Lagi. kampus untuk mengumpulkan tugas tersebut. Oh alah. Tapi dari pihak kedua orang tua Mas Tias itu nanyain nggak kok balik jam 3 kayak gini? Pasti Pasti kan nyanyi. khawatir sama. Tapi ya Nah, kita harus menjelaskan bahwa ini memang tugasnya urgent, ya. nggak bisa diundur-undur lagi dan harus diselesaikan Tepat waktu, tepat harus waktu. deadline-nya. Deadline-nya juga karena memang kan dari kadang ada beberapa dosen yang mengasih tugas itu hamin seminggu pengumpulan baru dikasih tugasnya. Nah, dari mahasiswa kan belum siap. Iya. Maksudnya waktunya itu terlalu singkat gitu loh. Singkat. Sedangkan yang dibahas itu sangat-sangat panjang. Yang Iya. harus diselesaikan sangat-sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Oh. Jadi tetapkan skala prioritas dan time management. Jadi gitu Mas Tias ya. Dari Mas Tias nih, pernah nggak gampangnya aku harus bagi waktu kayak gini, semisal saya kuliah sampai jam 7, jam 12 habis itu. Nah, kalau itu pasti Pasti kan? harus Bikin jadwal artinya Mas Tias. ya bikin jadwal. Bisa kok dari teman-teman yang menonton ini mungkin bisa digunakan fitur handphonenya. Kalau Ya. yang di pondok nggak bisa ya. Nggak bisa. Mungkin bisa yang di pondok, yang jadwalku tuh yang yang dulu mondok itu pasti setiap kegiatan nanti yang akan dijalankan pasti tak catat lewat kertas. Iya. Terus tak tempel di kotakku sendiri. Nah, supaya apa, nanti bisa mengingat Ya. tugas apa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Supaya apa, nanti enggak molor terus. Oh, iya. Biar selesai tepat dengan waktu dan tidak mengganggu jadwal-jadwal yang lain. Nah, kalau di HP sendiri itu ada namanya, kalau di Samsung ya, HP ku Samsung, itu ada namanya fitur kalender. Oh iya. Ada fitur kalender. Nah, di fitur kalender tersebut keterangan bisa diisi keterangan jam, hari, terus di tanggal apa. Gitu. Nah, oh iya. Di jam segini mau apa, segini mau apa. Nanti Jadi ada notifikasinya. ada. Jadi bisa mengatur time management di situ. Kan kita nggak tahu kan, lupa itu wajar kan. Nah, dengan mengatasi lupa tersebut, maka dengan cara salah satunya itu membuat kalender tersebut biar tidak lupa gitu, sebagai pengingat lah. Ya. Terus dari Mas Tias nih, pernah nggak gampangnya mahasiswa kan ikut organisasi kan ya? Nah, katanya Mas Tias juga pernah jadi panitia, itu pernah mengisi sebuah acara nggak, kayak ngomong di depan banyak orang gitu Mas Tias? Pernah nggak kira-kira? Oh, kalau mengisi acara sih kayaknya enggak, cuman kayak job desk dari panitia, kayak contoh lebih tepatnya bukan pengisi acara ya, karena memang dari panitia itu bukan jadi pengisi acara, tapi yang menjalankan acara. Contoh kayak jadi MC ataupun jadi moderator, ataupun enggak menjadi kayak yang menjadi briefing dari peserta-peserta. Peserta yang menjadi peserta kegiatan lah. Nah, kalau mengisi acara kayaknya enggak sih, belum pernah. Terus belum pernah. Dari Mas sendiri nih, sudah ada pencerahan belum? Jadi kalau nanti pencerahan apa ini? Habis kuliah nanti kita kemana? Atau lanjut ke S2 lagi lah. Mana kuning? Nah, kalau aku sendiri prepare memang dari awal sebelum kuliah memang sudah tak siapkan langkah-langkah apa yang mau tak laksanakan. Langkah-langkah apa yang mau tak tuju, langkah-langkah apa yang yang mau tak capai. Contoh, aku kuliah di jurusan teknik sipil. Itu sangat relevan dengan lingkungan sekitarku. Terus target apa yang ingin tak capai? Nah, targetnya itu aku ingin lulus 3,5 tahun. Setelah itu ingin bisa langsung masuk ke kerja maupun ke PT-PT yang sudah besar. Nah, intinya itu dulu. Untuk nanti kesampaian atau enggak, nanti belakangan lah. Intinya sudah ada target tersebut. Nah, cara untuk mencapai target tersebut apa? Kita selalu ingat
apa yang eh, apa yang menjadi kita memulai proses ini. Ya. Jangan sampai kita sudah memulai tapi menyerah di pertengahan jalan. Oh ya ya ya. Kita sudah berani memulai, berarti Ya. harus menyelesaikannya sampai akhir. Entah itu di jalan seperti apa, kita harus menyelesaikan semaksimal mungkin. Nah, itu kembali ke mindset yang awal terlebih dahulu yang harus kita tanamkan. Contoh, kita nggak boleh kita kuliah itu nggak boleh ikut-ikutan. Oh iya iya. Kayaknya. Contoh kayak pemilihan jurusan, contoh FOMO nih, FOMO Iya. sama fakultas sama universitas Undip. Iya ya. Tapi kita ingin masuk universitas Undip Ya. dengan caranya apa? Yang paling mudah yaitu mengambil jurusan yang tidak terlalu terkenal. Oh iya. Saingannya yang sedikit. Iya iya. Nah, sedangkan kita nggak tahu jurusan tersebut itu relevan atau enggak sama kita. Nah, itu yang membuat teman-teman mahasiswa itu bingung ketika memilih jurusan terus stuck di jurusan tersebut dan bingung mau ngapain. Nah, jadi sebelum masuk ke dunia perkuliahan harusnya sudah riset terlebih dahulu, sudah memikirkan matang-matang terlebih dahulu, nanti ke depannya mau apa, mau mencapai apa, harus dipikir-pikir matang terlebih dahulu. Iya. Tapi itu saat kita semisal ya, saya nanti kan lulus mau kuliah, semisal saya mau lulus kuliah, saya mau lulus sekolah terus lanjut kuliah nih di Udinus, terus tapi kok saya malah salah jurusan, terus saya pindah, kira-kira boleh nggak dari saya? Boleh. Boleh. Untuk salah jurusan itu konsekuensinya menurutku ya, konsekuensinya itu di waktu. Contoh, kita satu tahun ini contoh ya, aku ngambil jurusan teknik sipil, tapi ternyata jurusan tersebut tidak relevan dengan diriku sendiri. Aku ingin ambil jurusan yang lain, maka waktu 1 tahun ini sangat-sangat rugi bagiku. Iya. Karena kan waktu tidak bisa diputar kembali, akan terus berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, maka dari itu waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah menentukan tujuan, kita harus mencapainya, mau nggak mau kita harus mencapai hal tersebut. Nggak boleh nge-stuck, harus berkembang terus. Jadi manfaatkan waktu. Semisal kita mau memilih jurusan apa, kita harus konsisten. Konsekuensinya apa, kita harus terima, percaya dengan proses, karena proses pasti ada timbal baliknya ke diri kita masing-masing. Untuk pengembangan diri kita, untuk kedepannya kita mau ngapain, siapa tahu kedepannya dari proses itu, kayak semisal kenal sama teman-teman yang lain, nah itu bisa membantu di kemudian hari kita. Tetapkan tujuan yang jelas biar tujuan kita tercapai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan kita, nggak molor banyak gitu. Kesuksesan kan memang harus dituju dan harus dicapai dengan proses-proses yang panjang. Tapi untuk mempersingkat waktu proses tersebut, kita harus menentukan tujuan yang pasti. Contoh kayak Mas Asep nih, mau jadi TNI. Amin kan. Nah, mau jadi TNI, prosesnya apa? Ya harus ngikutin seleksi dulu kan. Sebelum seleksi, yang bisa mempermudah seleksi itu apa? Latihan terus kan. Nah, latihan kayak latihan fisik maupun latihan yang lainnya. Nah, harus melewati proses-proses tersebut karena tujuan Mas Asep itu sudah jelas. Contoh ya, mau menjadi TNI kan sudah jelas. Nah, sebelum melangkah kayak mulai latihan tersebut, Mas Asep kan sudah menanamkan mindset, aku ingin menjadi TNI. Bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa mencapai itu? Terkait itu. Jadi gitu Mas Tias ya. Nah, dari banyak-banyaknya pengalaman Mas Tias nih, bisa ceritain nggak
yang paling ngena di hati Mas Tias sampai ini, sampai Mas Tias nih sampai ke titik sampai sekarang karena dari pengalaman tersebut itu? Kalau jujur dari aku sendiri, mungkin aku bersyukur Iya. karena dari kecil itu sudah di lingkungan pondok pesantren, yaitu di Iya. SMP maupun SMK, mengenal agama. Iya, Jadi bagus. itu sebagai modal awalku nanti survive di kehidupan, maksudnya masa-masa yang akan datang. Contoh kayak ada Iya. banyak sekali cobaan yang ada di luar sana. Oh, Aku iya. sudah punya pegangan agama itu tadi. Agama ya. Nah, terus untuk yang paling berkesan lagi, aku bersyukur ketika ada ada kesempatan, aku selalu menjalankan semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah, semaksimal mungkin. Karena itu nanti imbasnya ke diri kita masing-masing. Contoh kita di organisasi nih. Iya. Nah, maksimalkan waktumu di organisasi seperti diskusi Ya. berani menyuarakan pendapat. Nah, Ya, semisal aku di organisasi itu nggak menyuarakan pendapat, mungkin aku nggak berani diskusi kayak public speaking, melatih public speaking yang sama seperti ini. Mungkin bisa jadi aku nggak berani ke sini kalau aku nggak semaksimal mungkin. Nah, gitu. Jadi ketika kita sudah berproses dengan semampu kita, maka hasilnya akan kembali ke diri kita. Oh, jadi gitu, Mas. Nah, tadi kan Tias nih pernah kayak gampangannya gini. Apa ya? Dari saya tuh relevan habis nanti kalau saya sudah kerja gitu loh. Kita sudah kan nanti Mas kan habis lulus S1 kan kerja kan ya? Iya. Nah, kerja nanti terus ada niatan nggak lanjutin tuh apa nih? pendidikannya Mas Tias, atau lebih menekuni ke aspek satu pekerjaan aja? Mungkin dari aku sendiri belum terpikirkan tentang ingin melanjutkan studi lebih lanjut karena memang aku baru semester 3 ini, baru setahun perkuliahan. Disclaimer dulu lah kalau dari omonganku itu enggak enak karena memang baru 1 semester ini. Tapi aku ingin menjalani dulu di semester 1 ini seberapa struggle-nya dan seberapa pengalaman yang bisa aku dapat. Terus nanti setelah kuliah itu pengalaman kerjanya nanti aku seperti apa, nanti baru bisa menentukan plan-plan selanjutnya. Jadi ada step-stepnya masing-masing lah. Jadi gitu Mas ya. Nggak bisa langsung kita baru semester 1 nih, tapi kita ingin kerja, tapi plan selanjutnya ingin lanjutan studi, tapi plan yang kerja itu terlewatkan, belum selesai. belum selesai, belum bisa. Emang dari universitasnya Mas Tias itu ada berapa semester? Nah, pertanyaan bagus. Untuk di teknik sipil di Universitas Semarang itu ada syarat wajib syarat kelulusan, yaitu menyelesaikan 144 SKS. Berarti semisal kita sudah menyelesaikan 144 SKS, berarti bisa wisuda. Tapi sebelum mencapai 144 SKS tidak bisa, harus mengambil lagi. Nah, di teknik sipil sendiri itu ada program namanya 3,5 tahun lulus. Nah, dimana ketika IPK kita lebih dari 3,5 atau enggak 3 lah, kita bisa mengambil 24 SKS. Kalau IPK kita tidak lebih dari 3,5, berarti kita hanya bisa mengambil 20 SKS. Jadi akan ada perbandingan per semester 4 SKS. Nah, itu yang menjadi bekal awal nanti bisa menyelesaikan studi dengan cepat, seperti 3,5 tahun. Tapi kalau 3,5 tahun dilebih cepatkan lagi tidak bisa. Jadi minimalnya 3,5. Kalau normalnya itu 4 tahun. Nah, kalau maksimal semester
Itu 14 semester. 14. Oh. 14 semester berarti kalau dihitungan 7 tahunan. 7 tahunan ya. Nah, kalau 7 tahun, kalau 14 semester tidak selesai, ya di DO. Jadi gampangannya nih per jurusan itu artinya beda-beda gampangannya lulusannya gitu. Gampangannya Iya. teknik sipil nanti 4 tahun, arsitektur kadang ada 6 tahun gitu. Ada. Tergantung mahasiswanya. Dia aktif atau enggak, dia serius atau enggak, terus dia fokus atau enggak. Kadang berapa ada yang fokus terpecah fokusnya sama kerjaan. Dia memilih pekerjaannya, tidak dengan pendidikannya. Oh iya. Jadi harus balance antara itu. Tapi dari Mas Dias nih ya, pernah disuruh terjun ke lapangan nggak dari pihak universitas itu? Gimana? Pernah nggak dapat tugas terjun ke lapangan kayak bantu-bantu? Sementara belum ya, mungkin belum ada. Karena aku masih semester 2. Iya. Kalau dari kakak tingkatku itu namanya magang. Magang itu di semester kalau nggak salah 34 ataupun 56. Itu pertengahan artinya ya? Minimal diambil itu semester 3. Jadi semester 1 2 tidak diperbolehkan. Tapi kalau magang sama KKN itu beda atau enggak kira-kira? Beda. Magang itu sama perusahaan. Kalau KKN itu kita membuat tim dari berbagai fakultas, itu ada tim namanya. Terus kita diterjunkan di beberapa titik lokasi KKN. Nah, KKN itu kan dari mahasiswa untuk masyarakat. Sedangkan magang itu berbeda. Magang itu dari kita kayak bekerja di situ. Jadi lebih ke perusahaannya. Tapi itu kalau dari pihak jurusannya Mas Tia sendiri tuh KKN-nya gimana? Kita terjun ke desanya orang terus kita bantu-bantu project. Iya, seperti itu. Seperti itu sama. Gampangnya di tempat desa saya kan ada KKN gitu, Mas Tia yang ngisi, terus di situ ada pembangunan rumah. Di situ Mas Tia nanti kerjanya atau enggak? Enggak, kan di setiap ini sepengetahuanku aja ya. Iya. Di setiap tempat KKN itu kalau nggak salah ada beberapa program kerja yang harus dijalankan. Contoh kayak ada sosialisasi. Terus kita mau melaksanakan pembangunan ini, contoh kayak membuat gapura atau edukasi yang lainnya. Nah, itu terpaku sama program kerja itu aja. Nggak bisa kayak contoh ada pembangunan rumah seseorang di sini. Nah, kita kita ada dari semula program kerjanya ini kita alihkan ke sini, nggak bisa. Karena memang sudah ada programnya terlebih dahulu sebelum terjun. Jadi gitu. Dari Mas sendiri pernah nggak namanya apa itu dari universitas ya, kayak perkuliahan itu mesti ada namanya pergaulan bebas. Nah, Mas bersyukur nggak kira-kira kalau gampangnya tidak terbawa arus ke pergaulan mahasiswa yang agak berantakan kayak gitulah? Aku bersyukur sih Kak, karena emang pergaulanku memang tak jaga betul-betul. Kalau bisa, kalau ada aku sendiri kalau bisa ada yang mengajak kayak yang nggak baik, tak hindari. Bergaul masih, tapi kalau kita diajak jangan mau, menghindar aja. Menghindar baik-baik tapi Mas ya. Ya, menghindar baik, jangan cara terang-terangan nanti dimusuhin. Dari cara baik-baik aja. Contoh kayak kita, maaf sebelumnya aku nggak bisa karena ada acara ini gitu. Jadi mahasiswa itu lebih ke melatih pola pikir, time management, terus juga soft skill. Soft skill entah itu bisa mengoperasikan perangkat lunak atau dari public speaking itu sendiri. Terus juga ada namanya knowledge itu relasi yang kita bangun. Karena itu nanti sangat-sangat berguna ketika kita lulus. Contoh ada teman kita yang masuk ke BUMN. Nah, kita bisa dikasih pencerahan bagaimana cara masuk ke sana, dengan kenapa kok kamu bisa lulus sampai ke BUMN.
Nah, itu bisa menjadi jalur juga. Kalau kasarannya itu jalur orang dalam. Iya, iya, iya. Gitu. Sebenarnya jalur orang dalam itu nggak semata-mata langsung jadi. Iya. Ada beberapa proses, contohnya kayak relasi itu tadi. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat jalur orang dalam, karena memang itu usaha dari relasinya. Ya, interaksinya. Tapi dari Mas Tias nih, kalau bukan maksudnya menyinggung, tapi hanya ingin mengetahui sedikit saja, kok bisa Mas Tias tidak ke daftar di Undip? Aduh. Nah, sedikit aja. Itu kenapa? Yang pertama, Iya. kan ada namanya penerimaan di PTN, Ya. perguruan tinggi negeri. Itu kalau nggak salah ada 3 jalur. Ya. Maksudnya yang umum 3 jalur. Yang pertama ada SNBP, Ya. yang kedua ada SNBT, yang ketiga ada jalur mandiri. Mandiri itu kebanyakan dibayar semua gitu anunya. Kita mengajukan tes lagi ke Undipnya. Ya, ya, ya. Terus SNBP itu yang paling berpengaruh nilai sama sekolah. Iya. Karena memang kan dari SMK Miftaul Ulum alumninya nggak ada yang di PTN. Iya. SMK Miftaul Ulum sendiri kan. Kalau ada yang di PTN itu bisa mempermudah jalurnya. Kalau nggak ada itu mungkin susah. Susah untuk masuk dan tembus melewat jalur SNBP, yaitu rapot. Kalau tahun ini nggak tahu ya, cuman yang tahunku dulu pakai rapot. Nah, terus ada juga mencantumkan beberapa prestasi untuk yang SNBP. Terus yang SNBT itu murni tes. Murni tes itu datang ke universitas terdekat yang menyelenggarakan SNBT. Nah, itu aku juga ketolak karena memang tujuanku kan di teknik sipil. Dan teknik sipil kalau nggak salah di Undip itu peminatnya kalau nggak salah ya yang disediakan itu kayaknya 50-an. 50 mahasiswa, sedangkan yang daftar itu 1000-an. Waduh. Saingannya banyak, terus juga ya mungkin berbeda lah, karena memang dari materi dari SMK dan SMA kan berbeda juga. SMK kan lebih ke jurusan itu, jadi untuk yang umum pengetahuan umumnya nggak terlalu dibahas sih, lebih ke fokuskan, nggak terlalu difokuskan. Nah, terus setelah itu aku ketolak di SNBT, ya udahlah, aku cari yang swasta aja, gak apa-apa, yang deket sama rumah juga. Yang penting jurusanku tetap sama dan jurusan tersebut bagus di universitas tersebut. Nah, ya udahlah, ketemu di USM. Sebenarnya ada jalur prestasi, tapi kayaknya dari prestasiku kurang. Rata-rata di OSIS, di Pramuka, jadi kan nggak ada sertifikatnya. Jadi dari Pramuka nggak pernah nyediain sertifikat? Nggak ada, kayaknya nggak ada. Sepengetahuanku ya nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kan sekarang sudah ada. Dari sekolah sudah ada. Soalnya kan dari kemarin ya angkatan saya ada yang menang lomba nih. Angkatan saya itu dapat sertifikat dari. Kan menang lomba, bukan keorganisasian. Beda, mungkin sertifikatnya itu dari sekolahnya, maksudnya yang mengeluarkan dari sekolah atau dari lombanya. Gitu Mas. Pasti dari lombanya kan, bukan dari sekolahnya. Iya sih. Nah, penyelenggara lomba lebih tepatnya. Mas Tias sendiri tuh. Nah, gini Mas Tias. Kira-kira Mas Tias punya itu enggak motivasi atau konsep moral buat teman-teman yang masih itu bingung cara memilih jurusan, takut nanti lulus harus ngapain gitu ya. Itu kira-kira punya. Sama minder sama teman-teman yang lainnya gitu. Ya. Kalau dari aku kita tidak harus lebih pintar dari teman-teman yang lain. Tapi kita harus lebih disiplin dari teman-teman yang lain. Karena kepintaran itu kepintaran seseorang itu memang berbeda-beda.
dan tidak bisa disamaratakan. Contoh ada yang pintar di bidang A tapi tidak pintar di bidang B. Ada yang pintar di bidang B tapi tidak pintar di bidang A. Nah, itu kan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman harus lebih disiplin dari teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena usaha yang lebih pasti akan menghasilkan hasil yang lebih. Nah, terus ada juga kalau kita mau bergerak bergerak cepat, maka lakukanlah sendiri. Siap. Kalau kita ingin berwawasan lebih luas, maka kita lakukan bersama-sama. Nah, Contohnya Kak, kita ingin mengasah skill kita sendiri, maka harus dari pendirian kita sendiri. Kalau kita ingin wawasan yang lebih luas, maka bergaulah dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu saja dari Mas Tias, teman-teman. Nah, jika kalian ingin masih ragu dengan menuju universitas di mana atau takut dengan jurusan apa, jangan takut, mencoba dulu. Bisa kalian jangan ragu, jangan takut untuk berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa teman-teman kalian yang kalian kenal. Karena bisa saja mereka itu nggak pelit untuk diajak diskusi, tapi kalian yang tertutup mungkin bisa lebih komunikasi sama yang sudah berpengalaman. Mungkin itu bisa jadi dorongan kalian nanti buat besok ya teman-teman. Nah, cukup dari ini saja dari narasumber kita, Mas Tias. Terima kasih juga sudah mengundang. Saya lebih terima kasih juga Mas Tias karena telah berbagi cerita di sini. Semoga bermanfaat lah. Mungkin dari kalian bisa mencakupi cerita Mas Tias di sini dari gagal keberhasilannya bisa ditiru guys nanti kalau kalian sudah besar atau sudah lulus di sekolah. Nah, sekian dari saya, Muhammad Saifullah, Studio Misalnya TV. Kita akan bertemu di podcast yang selanjutnya. Dadah teman-teman, jangan lupa makan, minum, belajar, minum, dan semangatnya juga jangan dilupakan. Dadah.